Drama kasus pembunuhan Brigadir Yosua siap-siap memasuki babak akhir. Satu persatu tuntutan terhadap terdakwanya Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuatmaruf, dan Richard Eliezer sudah dibacakan. Lantas apakah tuntutan ini akan menjadi cerminan vonis hakim nantinya? Kita diskusi. Tuntutan paling berat dijatuhkan kepada sang sutradara sekaligus aktor utama, tak lain tak bukan Ferdy Sambo, dengan tuntutan pidana seumur hidup. Sementara itu sang istri Putri Chandrawati dituntut pidana 8 tahun penjara. Sama halnya dengan aktor pendukung lainnya, Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf, masing-masing 8 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan Richard Eliezer, sang eksekutor yang dalam perjalanannya beralih menjadi justice kolaborator? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mana yang paling menarik dari tuntutan 5 terdakwa? Pastinya Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer. Ferdy Sambo dituntut seumur hidup. Hal-hal yang memberatkan, menghilangkan nyawa manusia, mencoreng nama baik institusi kepolisian, membuat skenario pembunuhan yang melibatkan anggota-anggota polisi lainnya. Total 6 hal memberatkan, tidak ada satupun yang meringankan. Pidana seumur hidup dimaknai bahwa sisa hidup terpidana dijalani di dalam penjara. Tuntutan 8 tahun penjara untuk Putri Chandrawati yang memberatkan. Putri tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Dalam semua episode sidang pun Putri ngotot dilecehkan dan konsisten menyangkal punya hubungan spesial dengan Yosua. Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan. 4 memberatkan, 1 meringankan. Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Hal yang memberatkan, Eliezer dinilai sadar dalam merampas nyawa serta bertindak sebagai eksekutor penembakan Yosua. Hal yang meringankan adalah perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dan menyesali perbuatannya. Tuntutan jaksa jelas bukan putusan final, namun bagaimana pengamat mencermatinya, sudah tepatkah? Kalau dilihat secara teoritis bisa dikatakan belum tepat. Karena apa? Karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pembunuhan berencana dan tidak ada alasan yang meringankan. Dan alasan yang memberatkan sangat banyak, mulai dari keresahan, kegaduhan, kemudian merekayasa, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, melihat ketika tidak ada alasan yang meringankan, maka tentunya hukumannya itu secara teoritis adalah maksimal, yaitu hukuman mati. Tetapi jaksa penuntut umum menuntut seumur hidup dengan pertimbangan misalnya hak hidup dijamin oleh konstitusi, yang bisa menyebabkan orang mati itu hanya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, gitu. Sehingga tidak boleh ada orang yang merampas nyawa orang lain secara sengaja, apalagi dinyatakan dalam sebuah putusan. Maka hukuman mati itu menjadi sesuatu yang sangat selektif di dalam proses penerapannya. Tuntutan tentu disampaikan dengan banyak pertimbangan, tapi publik juga bebas beropini. Saat sidang tuntutan Putri Chandrawati, jaksa disoraki karena pengunjung kecewa dengan tuntutan 8 tahun bagi Putri Chandrawati. Saya sangat kecewa dan sebagai wanita saya malu. Kalau dia 8 tahun dapat remisi berkelakuan baik dan sebagainya tidak sampai 8 tahun. Jessica Wongso aja 20 tahun. Kasus Yanida setiap hari. Kalau gitu Eliezer harus bebas dong. Lantas apa kabar keluarga yang kehilangan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat? Anak saya yang sudah terbunuh membuat saya semakin terpukul dengan tuntutan. Tak bisa saya berkata-kata apa lagi waktu ini.
Ya terpukul itu saya, bukannya Putri. Saya yang kehilangan anak. Saya yang sudah habis nyawa anak saya dihabisin dan dibunuh. Tapi sungguh banyak skenario yang dibuat buat Putri bersama PH-nya. Sangat pedih. Setelah tuntutan, proses persidangan masih akan lanjut. Pledoi, pembelaan oleh terdakwa, pembacaan replik atau tanggapan penuntut umum, dan pembacaan duplik oleh terdakwa menanggapi penuntut umum. Barulah vonis dijatuhkan, itu pun kalau tidak ada banding. Mengutip pepatah yang disampaikan JPU dalam sidang, kebohongan sanggup berlari cepat, sementara kebenaran hanya bisa berlari maraton. Namun di pengadilan, kebenaranlah yang akan memenangkan maraton. Semoga nantinya vonis hakim bisa berkaca pada kebenaran dan bertumpu pada keadilan. Saya Skolastika Silvia, makasih udah diskusi.